Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi pada video tutorial yang pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu website yang juga memberikan fasilitas buat kita semua untuk bisa mempelajari dan juga memahami ilmu-ilmu Al-Quran ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, websitenya ini adalah altafsir.com. Nah, khusus video kali ini kita akan lebih condong membahas tentang menu asbabun nuzul di website ini. Dan sebelum masuk ke video tutorial, pastinya teman-teman udah tahu nih asbabun nuzul itu apa gitu. Jadi asbabun nuzul itu kan sebab-sebab yang menjadikan atau sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu turun tidak serta-merta, tanpa sebab, tanpa ada sesuatu hal, itu tidak seperti itu. Tapi Al-Quran itu turun dengan sebabnya masing-masing. Karena kita tahu kan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada yang fungsinya sebagai jawaban, ada yang fungsinya sebagai kabar gembira buat Rasul juga ataupun umat manusia, ada juga yang untuk peringatan. Nah, ketika kita melihat fungsinya yang seperti itu berarti ada sesuatu yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran, sehingga ayat Al-Quran itu bisa dianggap atau difungsikan sebagai jawaban mungkin, atau motivasi, atau kabar gembira dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab atau sesuatu yang menyebabkan turunnya Al-Quran, kisah ataupun apapun itu. Nah, manfaat kita mempelajari asbabun nuzul ini ada beberapa manfaat, tergantung sisinya juga. Yang pertama, kita misal lihat dari sisi sesama muslim ataupun seorang muslim itu kan mempercayai Al-Quran, mempercayai ayat-ayat Al-Quran itu kan secara mutlak. Jadi mereka nggak perlu tanya kenapa, tapi udah dari lahir udah memang mempercayai. Jadi mutlak gitu, nggak ada keraguan. Nah, dengan mempelajari asbabun nuzul ini, harapannya adalah seorang muslim itu bisa lebih menambah kekuatan ataupun kualitas dia dalam mempercayai Al-Quran, karena dengan mengetahui latar belakang ataupun asbabun nuzulnya ayat-ayat Al-Quran itu kan berarti secara nggak langsung kita lebih memahami secara mendalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, kalau kita udah tahu luar dalamnya, istilahnya kan kita jadi lebih meyakini, tasdiknya itu kualitasnya lebih gitu. Itu untuk muslim ataupun sesama muslim. Kemudian ketika kita berhadapan dengan orang non muslim, maka ketika kita membawakan asbabun nuzul ini akan mempermudah kita dalam memperkenalkan atau mendakwahkan Al-Quran, atau setidaknya yang ngasih tahu doang gitu, ngasih tahu ke orang non muslim kalau Al-Quran tuh gini, kebenarannya tuh seperti ini, bisa dilihat dari asbabun nuzulnya dan lain-lain. Jadi seperti itu untuk ketika dihadapkan dengan orang non muslim itu bisa membantu mempermudah kita dalam proses pengenalan ataupun pendakwahan. Kemudian dari sisi ilmu pengetahuan sendiri, kita tahu bahwa Al-Quran itu kan sifatnya tidak seluruhnya rinci, tapi ada juga yang sifatnya tuh universal, global, mujmal. Nah, untuk ayat-ayat yang sifatnya masih global, umum itu kita tidak bisa secara apa adanya kemudian mengambil hukum dengar dari situ, tapi kita harus memperinci yang penjelasannya itu mungkin pertama atau langkah pertama bisa kita cari di kitab-kitab tafsir ataupun ya seperti itu. Kemudian manfaatnya asbabun nuzul dalam ilmu pengetahuan, khususnya di sini dalam penafsiran Al-Quran, ya tentu kita tahu kalau yang namanya menafsirkan Al-Quran itu tidak boleh sembarang orang, tapi harus benar-benar mujtahid yang bakal ilmunya yang nggak main-main, jadi harus beneran. Nah, dengan asbabun nuzul ini kita akan mengetahui lebih dalam apa makna ataupun penafsiran Al-Quran dengan
ayat tersebut gitu. Jadi makna ataupun tafsir Al-Quran di ayat itu tuh seperti apa, kita bakal lebih mudah mengetahuinya atau menemukan konklusi kesimpulannya dengan adanya asbabun nuzul. Seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai video tutorialnya untuk menggunakan website altafsir.com. Bisa kita langsung masuk ke Google atau Chrome. Kita buka websitenya, ada altafsir.com ya, seperti itu ya teman-teman. Bisa dicatat ataupun langsung praktek nih, masuk. Nah gini, nanti teman-teman tampilan pertamanya akan seperti ini. Nah pembukaannya seperti ini. Kemudian kalau teman-teman yang tampilan pertamanya itu menggunakan bahasa Inggris, nanti bisa pencet kuning-kuning di pojok kanan ini. Nanti akan berubah jadi bahasa Arab. Ya terserah teman-teman, enaknya enjoynya pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Cuman kalau kita di sini buat nyari ilmu-ilmu Al-Quran yang pastinya enaknya pakai bahasa Arab seperti itu. Nah di sini ada istilahnya pembukaan, kata pengantar gitu-gitu ya. Marhaban bikum fil mauqi'i al-ashmal li tafasir wa ulumil Qur'anil Karim dan lain-lain. Oke, selanjutnya menunya ada di sini nih, tabel menunya ada titik 3 di pojok kiri, pencet aja. Nah, di sini ada menu nih, ada Al-Qur'an wa tajwid, ada at-tafasir, ada ilmu qiraah, ada ulumul Qur'an. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ulumul Qur'annya. Jadi langsung bisa kita pencet ya, ulumul Qur'an. Nah, seperti itu. Di sini juga ulumul Qur'an ada banyak banget. Ada asbabun nuzul, ada ma'anil Qur'an, i'rabul Qur'an dan lain-lain. Nah, sesuai tadi pembukaannya kita adalah tentang asbabun nuzul. Jadi benar nih ya, kita udah pencet asbabun nuzulnya. Oke, cara mainnya atau cara memanfaatkannya adalah di sini ada kolom untuk as-surah dan raqmul ayah. Oke, langsung aja kita bisa pilih surat yang pengen kita cari tahu sababun nuzulnya. Surat apa ya? Surat yang pendek-pendek aja. Al-Ikhlas misal. Al-Ikhlas, langsung ya nih ayatnya, semua ayatnya. Oke, kita bisa lihat sababun nuzul surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini penjelasannya coba ya kita bahas sedikit. Qala Qatadah wa Dhuhaku wa Muqatil ja'a nasun minal yahudi ila nabi. Jadi ada seseorang dari kaum Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, kemudian mereka berkata, "Suflana rabbak." Maksudnya kasih gambaran, coba kamu ceritain kepada kita tentang Tuhanmu, sifatilah gitu ya. Jadi suruh menceritakan seperti apa Tuhannya kalian, Tuhannya engkau ya Muhammad gitu kan. Kemudian fa innallaha anzala na'tahu fit Taurah. Maka sungguhnya Allah telah menurunkan atau menggambarkan diri Allah, zat Allah di dalam Taurat. Kemudian fa'akhbirna, kemudian ceritakan juga kepada kami, min ayyi syai'in huwa, dia tuh dari mana, Allah Tuhanmu tuh dari mana datangnya, wa min ayyi jinsin huwa, dan Tuhanmu itu dari jenis apa, min dhahabin huwa, apakah dari emas, am nuhas, atau dari tembaga, am fiddatin, atau dari perak. Mereka juga tanya, wahal yakulu wa yashrabu, apakah Tuhanmu itu juga makan dan minum, wa mimman warisad dunya, dan dari siapa Tuhanmu itu mewarisi dunia, ya jadi dapat dari siapa. Terus wa man yuwarrithuha, dan siapa yang nantinya bakal mewarisi dunia. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala hadis surah. Maka dengan adanya pertanyaan mereka ini, kemudian Allah menurunkan surah Al-Ikhlas. Fa'anzala, menurunkan hadis surah
surah Al-Ikhlas. Wa hiya nisbatullahi khassatan, dan surat itu merupakan nisbah Allah yang secara khusus. Nah, jadi pendefinian Allah itu istilahnya sudah dijelaskan di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba lagi buka-buka sababun nuzul surah-surah yang lain. Nah, ini ada juga sababun nuzul surah Quraisy. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga website ini atau juga video ini juga dapat bermanfaat buat teman-teman siapapun yang kiranya membutuhkan atau memang pengen belajar, pengen tahu tentang ilmu-ilmu Al-Quran, bisa buka website ini seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja atau tidak sengaja. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.